Sekarang Miss akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalian buka buku paket halaman 184 ya. Coba perhatikan. Miss langsung saja ke contoh nomor 2 karena contoh nomor 1 itu bukan merupakan perbandingan senilai dan bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang nomor 1 kalian pelajari sendiri ya. Miss langsung aja ke contoh soal yang kedua. Misalkan sebuah pensil harganya 1.500. Berapakah harga 2 buah pensil, 3 buah pensil, 4 buah pensil, dan X buah pensil? Buatlah kesimpulan berdasarkan persoalan tersebut. Nah, untuk yang nomor 2 ini termasuk perbandingan senilai. Miss akan menjelaskan atau memaparkan perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan, untuk perbandingan senilai ini contohnya yang nomor 2. Yaitu apa bedanya? Jika variabel 1 bertambah, sebelah sini bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Jadi yang sebelah sini bertambah, maka yang sebelah sini pun akan bertambah. Itu untuk perbandingan senilai. Contoh, kalau harga pensilnya 1, berarti harganya 15.000. Kalau harga pensilnya 2, harganya tinggal 2 dikali 15.000, berarti kalau 2 harganya 3.000. Kalau pensilnya 3, maka harga pensilnya akan 4.500. Yang sini bertambah, yang sini bertambah. Itu perbandingan senilai. Tapi untuk perbandingan berbalik nilai, perhatikan. Kalau yang sebelah sini bertambah, maka sebelah sini berkurang. Atau misalnya sini berkurang, ini bertambah. Ya, bedanya senilai dan berbalik nilai. Variabel 1 bertambah, maka yang lainnya pun bertambah. Untuk perbandingan berbalik nilai, variabel yang 1 bertambah, maka yang lainnya berkurang. Kalau yang ini bertambah, maka yang ini berkurang. Kalau yang ini berkurang, yang ini bertambah. Itu untuk variabel berbalik nilai. Contoh ini misalnya, seekor angsa menghabiskan 1 kg per hari. Jadi satu angsa satu hari menghabiskan 1 kg. Jika seorang peternak memiliki persediaan 60 kg, berapa hari persediaan pakan itu akan habis? Ini berarti banyaknya angsa. Dia mempunyai angsa 1. Ini pertanyaannya, persediaan pakan ternak itu akan habis jika angsa dipelihara peternak 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Nah, berarti kalau 1 ekor angsa banyak hari untuk menghabiskan pakan. Peternak itu mempunyai pakan ternaknya 60 kg. Berarti dia 1 hari menghabiskan 1 kilo ya. Angsa menghabiskan 1 kilo per hari. Berarti kalau untuk 60 kilo dihabiskan 60 hari. Untuk 1 angsa. 1 angsa menghabiskan 60 kg. Berapa banyak harinya? 60 hari. Berarti kalau untuk 2 angsa, biar tidak bingung, tulis lagi di sini. 1 angsa menghabiskan 60 kg selama 60 hari. Kalau untuk 2 angsa menghabiskan, karena jumlah angsanya lebih banyak, berarti lebih banyak ya, nambah 1 jadi 2 angsa, berarti otomatis banyaknya makanan itu akan lebih cepat habis. Nah, kalau 2 angsa, maka 60 kilo dibagi 2. Jadi akan habis dalam berapa hari?
akan habis dalam 30 hari. Kalau peternaknya mempunyai 2 angsa akan habis dalam 30 hari. Kenapa? Karena yang makannya bertambah. Berarti otomatis persediaan pakannya pun lebih cepat habis, ya. Apalagi kalau angsanya punya 3 angsa, berapa hari si 60 kg ini pakan ternaknya akan habis dalam 20 hari. Kalau mempunyai 3 angsa, dalam 20 hari itu sudah habis, ya. Jadi semakin bertambah, maka sini semakin berkurang. Sini 3 angsa menjadi 20 hari. Gitu ya. Apalagi kalau 4 angsa, pakan ternaknya akan habis selama 15 hari. Gitu. Jadi kalau 1 angsa 60 hari akan habis, 2 angsa karena bertambah berarti akan lebih cepat habis menjadi 30 hari. 3 angsa, angsanya bertambah lagi, lebih cepat habis lagi. Berapa hari habisnya? 20 hari, gitu ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Yang sebelah sini bertambah, yang sebelah sini berkurang. Nanti akan banyak contoh-contoh soal untuk perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai juga banyak. Selain pakan ternak, ada contoh perbandingan berbalik nilai, yaitu pekerjaan membangun rumah. Biasanya itu. Nah, biasanya pekerjaan membangun rumah itu masuknya ke perbandingan berbalik nilai, karena jika pekerjanya semakin banyak, maka waktunya akan semakin cepat. Pekerjanya 20 orang. Waktu yang diselesaikan misalnya 2 bulan. Nah, ingat kalau perbandingan berbalik nilai, yang sini bertambah, yang sini berkurang. Kalau misalnya pekerjanya ditambah menjadi 30 orang, bisa ya, berarti akan lebih cepat. Karena pekerjanya lebih banyak, maka satu rumah itu akan lebih cepat selesai. Berarti pasti di sini berkurang. Kemudian ada contoh soal lagi, perbandingan berbalik nilai. Biasanya ini jarak dari kota A. Ini contoh, ini perbandingan berbalik nilai. Dengan kecepatan mobil rata-rata, jarak kedua kota dapat ditempuh selama 5 jam. Berapakah kecepatan mobil rata-rata itu jika lama perjalanan 8 jam? Nah, ini kalau ditanyakan jarak, kecepatan dan waktu, maka biasanya itu masuknya ke perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin cepat waktunya, kecepatannya bertambah, maka waktu yang ditempuh akan semakin sebentar. Karena dia cepat, maka jadi sebentar. Berarti yang sini semakin berkurang, sini bertambah, ini berkurang. Kemudian kecepatannya semakin berkurang, misalnya dari 72 km per jam menjadi 50, berarti di sini semakin berkurang, maka akan semakin lama. Ya, ini berarti bertambah, gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Ada contoh soal senilai dan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalian harus tahu soal ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kenapa? Karena cara pengerjaan soal untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai itu berbeda. Jadi sebelum mengerjakan harus dilihat dulu, harus dicari tahu dulu apakah soalnya termasuk senilai atau termasuk perbandingan berbalik nilai, ya. Coba dilihat nomor 1. Nah, dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin menempuh jarak 60 km per jam. Nah, untuk liter bensin dan jarak itu perbandingan senilai. Tapi kalau untuk kecepatan dan waktu itu biasanya berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin cepat kecepatan bertambah, berarti waktunya akan berkurang.
Kalau misalnya kecepatannya berkurang, misalnya semakin lambat, berarti berkurang kecepatannya kan. Nah, waktunya akan semakin lama untuk sampai. Jadi, kalau misalnya ditanyakan kecepatan rata-rata dan waktu, itu perbandingan berbalik nilai. Tapi kalau yang nomor 1 ini, yang ditanyakan banyaknya bensin dan waktunya dan jarak. Berarti ini perbandingan senilai. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak bensin yang dihabiskan, maka jarak tempuhnya pun akan semakin jauh. Berarti yang sebelah sini bertambah, sebelah sini bertambah. Ini misalnya bensin. Ini jarak. Semakin banyak bensin, waktunya pun akan semakin, jaraknya pun akan semakin jauh. Berarti sini bertambah, sini bertambah. Maka termasuk ke perbandingan senilai, ya. Coba lihat. Kita langsung saja mengerjakan soalnya. Dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Seperti biasa, kita tulis diketahui dulu. Kemudian diketahui jaraknya berapa? Jaraknya. Mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Miss akan buat tabel. Ada jarak. Kemudian ada bensin. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin dan menempuh jarak 60 km. Boleh bensin sebelah sini, boleh jarak sebelah sini, yang mana aja terserah. Tidak mesti jarak dulu kemudian bensin, ya. Kemudian berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak ini, karena ini jarak 150, berarti simpan di kolom jarak 150 km. Berapa bensin belum diketahui, karena belum diketahui kita lambangkan X. Nah, ingat ini untuk contoh soal yang nomor 1, perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, maka cara pengerjaannya yang atas dikalikan ke bawah, yang bawah dikalikan ke atas, kayak disilang gitu ya. Bawah dikali ke atas, atas kali ke bawah, bawah dikali ke atas. Ingat, untuk apa? Untuk yang soalnya perbandingan senilai. Berarti sini langsung aja jawab. 60 dikali X sama dengan 150 dikali 5. Gitu ya. 60X 60 dikali X berarti 60X. 150 dikali 5 berapa? 750. Berarti X sama dengan, pindah ruas 60-nya 750 kita turunkan, 150 turunkan, 60-nya pindah ruas ke depan. Jadi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Nah, X sama dengan 750 dibagi 60. Ya. Boleh kalian untuk lebih gampang bisa lihat yang di buku soal, bisa lihat yang di contoh di buku soal nih. Yang ini juga sama. Jadi boleh seperti ini. Sini ya. 60X sama dengan 150 dikali 5X sama dengan 150 dikali 5 per 60. Untuk mempermudah jadi bisa diperkecil, coret. Berapa? 60 dibagi 5, 12 ya. Berarti di sini 12. Nah, berarti X sama dengan 12. Maaf.
150 per 12. Gitu ya. Berapa? 150 per 12 dibagi 15 yaitu 12,5. Berarti bensin yang diperlukan jika jaraknya 150 km yaitu berapa bensinnya? 12,5 liter bensin.